Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, wa khatamin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin, wa syafa'atihi li khalqihi ajma'in, insani ainil wujud wa sababi fi kulli mawjud wa fi kulli amrin mahmud, sahibil liwa'il ma'qud wal hawdil mawrud wal maqamil mahmud, wa habibil ma'bud wa imamir ruka'is sujud, rati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia, wabil khusus keluarga besar perumahan Puskopat, terkhusus para asatidz, para tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan, dan juga aparat pemerintahan, Desa Gunung Manik, terkhusus RW 03 dan RW 04, yang semuanya sangat-sangat Abuya cintai, sangat-sangat Abuya hormati, dan sangat-sangat didoakan. Terkhusus Kang Ustadz Iwan yang memimpin majelis kemisan di sini, yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
hari-hari kita semoga selalu dihujani oleh Allah dengan keberkahan, dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan, dengan kesehatan dan keafiatan, dengan rizki yang hissi dan yang ma'nawi, dengan keridhaannya, dengan cintanya, dengan ampunannya, dengan petunjuknya dan pertolongannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita semuanya dalam beriman kepadanya, dalam bertakwa kepadanya, dan juga menetapkan kita semuanya di dalam menghamba kepadanya dan di dalam mengikuti kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam segala gerak-gerik kehidupan kita sampai kita menghadap Allah dan menghadap baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atas dikumpulkannya kita di majelis ilmunya, di majelis zikir, majelis mengingat Allah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis mengenal cara-cara sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majelis mengenal kunci keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan, kemuliaan yang hakiki dan abadi sampai surga. Majelis mengingat dan mensyukuri segenap kebaikan Allah, kasih sayang Allah yang Allah hujankan kepada kita dan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada kaitan dengan kita, dengan kaitan nasab, dengan kaitan kasih sayang, kaitan cinta, kaitan persaudaraan, dan juga anugerah diciptakannya Nabi kita semua, junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dilahirkannya beliau di muka bumi ini yang disebut milad atau maulid, dan juga mensyukuri, mengingat diutusnya junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke seluruh alam semesta untuk menaburkan kasih sayang Allah ke semua ciptaannya.
terkhusus diutusnya Nabi kita kepada bangsa manusia dan bangsa jin untuk menyampaikan risalah, menyampaikan surat manusia dan semua bangsa jin. Yang isi surat itu adalah berita-berita dari Allah tentang berbagai kejadian-kejadian yang sudah lalu, agar diambil nasihat oleh kita. Dan tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Sampai hari kiamat. Termasuk kejadian-kejadian yang akan datang itu adalah yang gaib, yaitu tentang kejadian dalam kehidupan setelah bangkit dari alam kubur, lalu sampai akhirnya bagaimana kehidupan ahli surga di surganya. Semoga kita menjadi ahlinya. Bagaimana kehidupan ahli neraka di nerakanya. Semoga kita semua dijauhkan darinya. Dan dalam surat dari Allah yang dibawa oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada manusia dan bangsa jin, di dalamnya ada aturan hidup, katalog bagi manusia dan bangsa jin untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan yang hakiki, bukan yang semu, dan yang abadi sampai surga. Dan juga bahagia ketika bangkit dari alam kubur, sampai masuk ke negeri yang terakhir, yaitu negeri surga, negeri kebahagiaan yang abadi. Dan juga aturan ini adalah aturan yang kalau ditaati akan mengeluarkan manusia dan bangsa jin dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, dari kehinaan kepada keagungan, dari kecelakaan-kecelakaan yang mengancam kepada keselamatan, dari rasa takut kepada rasa tenang, dari kerugian kepada keberuntungan, dari kesesatan kepada petunjuk, dari kebodohan kepada kecerdasan, dari kekotoran kepada kesucian, dari kekacauan kepada kerapihan.
dari kebauan, ya, aroma-aroma yang bau kepada kewangian, dari kecacatan kepada kesempurnaan, dari ketertinggalan kepada keterdepanan. Dari segala kekurangan-kekurangan kepada keunggulan-keunggulan dan kesempurnaan-kesempurnaan. Itulah kan Allah. Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita mengamalkannya dan Nabi kita menyampaikannya kepada manusia secara estafet, turun temurun, sampailah kepada kita sehingga kita semuanya alhamdulillah termasuk hamba Allah yang mendapatkan dan menerima surat yang maha agung ini dari Allah yang maha agung, yang dibawa oleh para ulama-ulama Allah, yang mana para ulama Allah setelah mengenal, mengamalkan dan juga mengajarkan kembali dan menyampaikan surat tersebut kepada kita, sehingga dalam hidup kita dengan mengenal surat tersebut dari ulama-ulama Allah, kita jadi mengenal cara meraih cinta Allah, meraih ridha Allah, meraih kasih sayang Allah, meraih ampunan Allah, meraih ijabah dari Allah, meraih keberkahan dari Allah. Dan hati kita menjadi mengenal bagaimana cara untuk bisa dekat dengan Allah, untuk bisa bertemu dengan Allah, cara berkomunikasi dengan Allah, cara bersikap kepada Allah, cara hubungan hati dengan Allah, cara berucap kepada Allah, cara bersikap kepada Allah, cara mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kita jadi tahu. Dan dengan tahu berbagai faktor penyebab keselamatan dan faktor penyebab kecelakaan, berbagai faktor penyebab kebahagiaan dan berbagai faktor penyebab rasa sedih, rasa takut, dan juga kesengsaraan, berbagai faktor penyebab kemuliaan dan berbagai faktor penyebab kehinaan, berbagai faktor penyebab kesempurnaan, keunggulan, dan berbagai faktor penyebab kecacatan, kekurangan-kekurangan, berbagai faktor penyebab keuntungan dan berbagai faktor penyebab kerugian, berbagai faktor penyebab
keterdepanan dan berbagai faktor penyebab ketertinggalan. Intinya berbagai faktor penyebab kebaikan dalam segala hal di dunia, di kubur dan di akhirat, dan berbagai faktor penyebab tersebut kita jadi mengenal segala perintah-perintah Allah. Yang membawa kepada keberuntungan dan kebahagiaan yang sempurna. Dan kita mengenal larangan-larangan Allah yang kalau kita lakukan membawa kepada keburukan dan kerugian yang nista. Melalui surat ini juga kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kita menjadi tahu bagaimana mengarungi kehidupan ini, baik pribadi maupun berumah tangga, maupun bertetangga, maupun bernegara, maupun sampai hubungan yang mendunia. Bagaimana langkah-langkah kita dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup? Bagaimana langkah-langkah kita ketika kita menghadapi kematian? Bagaimana agar kita selamat nanti di alam kubur, bahagia? Bagaimana kita agar selamat nanti ketika bangkit dari alam kubur, di padang mahsyar, di waktu dihisab, diaudit, diperiksa, di waktu ditimbang amal, di waktu dibagi buku catatan amal, di waktu dilintaskan di atas Shiratal Mustaqim. Menghadapi api neraka yang bergejolak, yang dahsyat di bawah Shiratal Mustaqim. Bagaimana agar kita selamat sampai ke pintu gerbang surga? Ini semua petunjuknya sudah lengkap, ada dalam surat dari Allah, yaitu Al-Quranul Karim, yang di dalamnya setiap surat dilayangkan untuk kita manusia dan kita bangsa jin. Namun kita semuanya tidak mungkin bisa mengenal kandungan surat tersebut tanpa peran sebagai utusan Allah. Lalu peran ulama setelahnya. Maka kehadiran utusan Allah di muka bumi adalah anugerah yang sangat besar sekali, yang tiada bandingannya. Maka semua umat Islam di muka bumi ini pada memeriahkan, menyambut, mengingat, mengagungkan kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mensyukurinya. Karena kelahiran baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak seperti kelahiran umumnya manusia, tidak seperti kelahiran kita sallallahu alaihi wasallam mengandung arti kelahiran, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan yang hakiki dan abadi bagi manusia yang beriman, bagi bangsa jin yang beriman.
dan juga menjadi rahmat, melahirkan rahmat kasih sayang Allah bagi seluruh makhluk Allah, melahirkan cahaya bagi hati-hati manusia dan bangsa jin yang gelap gulita. Masya Allah. Melahirkan petunjuk bagi hati-hati manusia dan bangsa jin yang tersesat dan bodoh. Kelahiran Nabi melahirkan obat bagi semua manusia dan bangsa jin yang berpenyakit, terkhusus penyakit-penyakit hati, sehingga hatinya sembuh dari segala penyakit. Juga boleh jadi jasadnya bisa sembuh berkat obat yang dibawa oleh baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kelahiran Nabi mengandung arti kelahiran Al-Quran dan kelahiran Sunnah. Kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung arti kelahiran agama Islam yang sempurna. Kelahiran Nabi adalah kelahiran keberkahan bagi semua alam semesta, terkhusus bagi manusia dan bangsa jin. Kelahiran segenap kebaikan. Itulah arti kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kelahiran Kanjeng Nabi juga kelahiran pertolongan dari Allah. Kelahiran ketenangan dalam hati. Kelahiran cinta dan kasih sayang. Itulah arti kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menelaah makna kelahiran siapapun, maka kita tidak akan menemukan arti kelahiran yang teramat sempurna kecuali kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah kalau umat Islam di muka bumi ini dari masyrik sampai maghrib semua pada mensyukuri kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, pada mengingat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, pada mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, pada mendohirkan kebahagiaan atas kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita semua adalah satu-satunya ciptaan Allah yang paling dimuliakan oleh Allah di atas semua makhluknya Allah, yang paling di atas semua makhluk Allah. Keagungan dan dicintainya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh Allah bukan semata-mata ketika diangkat menjadi Rasul di dunia ini. Tidak. Tapi keagungan Nabi kita agung dari azalinya. Diagungkan dari azali. Dicintai dari azalinya. Disayang oleh Allah dari azalinya. Diridhai oleh Allah dari azalinya. Catat oleh kita semua. Keagungan Nabi kita bukan keagungan yang baru-baru ini baru muncul di muka bumi, baru agung ketika diangkat menjadi Rasul, baru agung ketika berdakwah, baru agung lah, tidak.
Tapi Nabi kita ya diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah dari azalinya. Fahami oleh kita. Dan Nabi kita diagungkan oleh Allah tidak seperti kita. Kalau kita diagungkan oleh Allah karena ada iman, ada takwa dalam diri kita, barulah kita mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu firman Allah. Kalau keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keagungan itu segalanya. Jasmaninya diagungkan, rohaninya diagungkan. Lalu asal usulnya yaitu wujud cahaya yang teramat agung. Dan juga watak-wataknya diagungkan oleh Allah. Ucapannya diagungkan, perbuatannya diagungkan, niat-niatnya diagungkan, akhlaknya diagungkan oleh Allah. Masya Allah. Segala perbuatannya diagungkan oleh Allah. Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dijadikan sumber keagungan. Sehingga siapa yang punya kaitan dengan beliau, maka otomatis akan mendapatkan keagungan dari keagungan beliau. Maka jangan heran kalau keluarga yang diagungkan adalah keluarganya Rasulullah. Nasab yang diagungkan adalah nasabnya Rasulullah. Kabilah yang diagungkan adalah kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang diagungkan adalah sahabatnya Rasulullah. Artinya yang paling diagungkan. Lalu umat yang paling diagungkan adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat kelahiran seseorang yang paling diagungkan adalah tempat kelahirannya Kangjeng Nabi Muhammad. Waktu kelahiran, hari kelahiran yang paling diagungkan oleh Allah adalah waktu dan hari kelahirannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat kehidupan makhluk yang paling diagungkan adalah tempat kehidupannya Kangjeng Nabi Muhammad. Umur yang paling diagungkan oleh Allah adalah umurnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat kematian seseorang yang paling diagungkan adalah tempat wafatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Kuburan yang paling diagungkan adalah kuburannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kitab suci yang paling diunggulkan adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Sunnah yang paling diistimewakan dari sunnah semua makhluk adalah sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala anugerah yang Allah berikan kepada makhluk, yang paling teristimewa adalah yang diberikan oleh Allah kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangkat tertinggi yang paling tinggi yang Allah berikan kepada makhluk adalah yang Allah berikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami oleh kita. Ilmu yang terluas, teragung yang Allah ajarkan kepada makhluk, yaitu ilmu yang Allah ajarkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang Allah dandankan kepada para kekasihnya yang paling agung adalah akhlak yang Allah dandankan kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Pokoknya segala yang berkaitan dengan baginda Nabi semua menjadi mendapat keagungan.
Dari siapa? Ya dari Kangjeng Nabi, karena ada keterkaitan dengan Kangjeng Nabi. Apalah nilai kita di dunia, di akhirat nggak akan punya nilai kalau kita tidak ada sambungan dengan Kangjeng Nabi Muhammad. Siapa yang tidak ada sambungan dengan Nabi Muhammad SAW, maka bersiaplah dia untuk menjadi ahli neraka yang abadi di nerakanya. Allah, Masya Allah, betapa agungnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allah, fahami oleh kita semuanya. Fahami oleh kita semuanya. Maka kita semua umat Islam perlu mengenal hal ini. Dan kita perlu mengenal masyarakat kita dan kepada murid-murid kita, kepada khalayak seluas-luasnya. Kenalkan ini kepada semuanya, agar semuanya mengenal, lalu semuanya mensyukuri, semuanya bahagia, semuanya memuji kepada Allah. Karena kita semua oleh Allah dianugerahi, dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hadirkan rasa kebahagiaan ini dalam hati, agar kita bisa mengingat Allah terus setiap hari dan setiap malam, setiap siang dan setiap malam. Agar kita bisa memuji Allah setiap siang dan setiap malam. Terus hadirkan dalam hati. Karena tidak ada umat yang paling beruntung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita ini umat yang paling beruntung. Apa di antara keberuntungan kita? Banyak sekali ya. Di antara keberuntungan kita, subhanallah, catat oleh kita. Kita ini umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur kita dipendekkan oleh Allah. Ini keberuntungan. Amal kita, amal soleh yang Allah perintahkan kepada kita sedikit kan? Kalau umurnya pendek, sedikit kan? Sedikit. Tapi pahala yang Allah janjikan akan Allah berikan kepada kita luar biasa. Melebihi pahala yang Allah berikan kepada umat Rasul-Rasul terdahulu yang dipanjangkan umurnya, yang banyak amal solehnya. Dengan susah payah mereka beramal, dengan enteng umat ini ya beramal, tetap pahala yang Allah berikan jauh lebih besar kepada umat ini ketimbang kepada umat para rasul terdahulu. Dan yang kedua, keberuntungannya adalah bahwa kita umat Nabi akhir zaman oleh Allah disimpan di akhir zaman agar lebih dekat kepada kiamah. Kalau lebih dekat kepada kiamah, apa untungnya? Untungnya agar lebih cepat mendapatkan karunia-karunia dari Allah yang abadi di akhirat. Masya Allah. Dan tidak terlalu lama di alam kuburnya. Berbeda dengan umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan sebagainya. Hidupnya mereka panjang-panjang umurnya. Ada yang 1000 tahun. Itu sudah biasa dalam kehidupan mereka. Berarti mereka harus beribadahnya juga otomatis kan lebih panjang masanya,
Dan dalam hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam peribadahan mereka itu banyak yang berat-berat. Masya Allah. Sementara umat Nabi akhir zaman, Maulana Muhammad SAW, umurnya dipendek. Amalnya juga, ibadahnya juga kan singkat. Dan tidak ada kesulitan di dalam cara beribadah, aturan beribadah dalam hidupnya umat ini. Tapi pahalanya mengalahkan pahala yang Allah berikan kepada umat para rasul terdahulu. Ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dulu dibangkitkannya ketimbang umat para rasul yang terdahulu. Ketika nanti diproses di akhirat, di mahsyar, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dulu diprosesnya dan lebih cepat diprosesnya. Agar umat Nabi Muhammad ini lebih cepat dilintaskan di atas Shiratal Mustaqim, agar lebih cepat masuk ke surganya Allah. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan begini, innallaha harramal jannata alal anbiya hatta adkhulaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada surga, diharamkan atas semua para nabi, sehingga aku dulu yang masuk ke surga, kata Kanjeng Nabi begitu. Wa harramaha ala sairil umam hatta tadkhulaha ummati. Dan Allah mengharamkan surga dimasuki oleh umat rasul manapun kecuali umatku dulu yang paling dulu masuk ke surga. Masya Allah, semoga kita termasuk kelompok ini. Bayangkan itu, ya. Dan umat Nabi akhir zaman ini di akhiratnya itu tidak dikasih bingung. Di saat semua makhluk dibingungkan saat itu, disebut al-faza'ul akbar. Apa? Shock yang paling dahsyat. Rasa takut yang paling dahsyat itu kelak di mahsyar, yaumul qiyamah. Nah, umat Nabi akhir zaman ini tidak dikasih rasa takut. Kenapa? Dikarenakan langsung dibimbing oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Teknisnya bagaimana? Ketika dibangkitkan dari alam kubur, seketika Rasulullah SAW memerintah kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat beliau yang tukang adzan, disuruh oleh Kanjeng Nabi di mahsyar nanti agar mengumandangkan adzan. Begitu Sayyidina Bilal mengumandangkan adzan, ketika semua manusia panik, bangsa setan panik, bangsa jin panik, harus kemana melangkah, harus bagaimana bersikap, karena semuanya bangkit di alam yang baru, tidak tahu apa yang harus dilakukan, bingung semua. Mereka tidak bisa ketemu dengan nabinya masing-masing, mereka tidak bisa berkumpul dengan saudaranya, mereka tidak bisa berkumpul dengan kiai-kiainya, ulama-ulamanya. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama-tama dipanggil dengan adzan. Begitu adzan dikumandangkan, maka seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya langsung memburu kepada titik suara adzan tersebut. Semua bahagia. Kenapa bahagia? Di antaranya karena akan berkumpul dengan baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kenapa begitu? Karena Sayyidina Bilal ada di sampingnya Kanjeng Nabi Muhammad. Allah.
Sayyidina Bilal diperintah oleh siapa? Adzan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa berkumpul ke titik adzan tersebut berarti akan berkumpul dengan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Akan bisa memandang wajah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Bahagia nggak kita? Pasti bahagia. Coba, di mana akan shocknya di mana? Dibangkitkannya paling dulu, begitu dibangkitkan langsung mendengar suara apa? Suara azan, bayangkan. Kalau ada suara azan berarti saat inilah saya akan bertemu dengan Rasulullah. Saat inilah saya akan berkumpul dengan Rasulullah. Apakah dengan Rasulullah saja? Lah, tidak. Dengan semua keluarga Kanjeng Nabi. Dengan semua para sahabat Nabi. Dengan semua tabi'in, dengan para tabi'in, dengan semua silsilah mata rantai agama, yaitu para ulama di tiap masa sampai guru-guru kita. Bukan cuma itu, tapi semua yang beriman, anak cucu kita dan orang tua kita, leluhur kita, kauhun kita, semua akan berkumpul sama di satu titik yang sama. Bagaimana tidak bahagia? Bayangkan bagaimana tidak bahagia di saat orang sok kebingungan karena semua nabi, semua rasul tidak dikasih oleh Allah cara untuk mengumpulkan umatnya masing-masing. Nggak dikasih. Hanya nabi kita yang dikasih oleh Allah bagaimana cara mengumpulkan umatnya, yaitu dengan azan. Maka dengan azan berkumpul, dengan azan berkumpul, dengan azan berkumpul berjamaah. Subhanallah. Nah, nanti juga di akhirat sama begitu. Nabi kita mengumpulkan kita itu dengan apa? Dengan azan Allah. Bagaimana kumpul dengan Rasulullah? Regret gitu. Jangankan dengan Rasul, kalau kita kumpul dengan guru kita, ya, regret gitu. Regret berangkat ke sana ziarah dengan guru kita. Regret gitu. Regret, ya mah kumpul lagi sareng saha Rasulullah. Masya Allah. Lalu dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemana? Ke telaga yang sangat indah, sangat wangi, yang sangat nikmat, yang begitu sejuk, dan semua dipersilahkan oleh Kanjeng Nabi untuk meminum dari air danaunya, air telaganya, yang mana siapa yang bisa meminumnya seteguk saja hilanglah semua rasa hanaang dan lapar. Rasa dahaga dan lapar hilang seketika hilang, dan tidak menemukan lagi lapar dan tidak menemukan lagi dahaga sampai masuk surga. Seteguk dari telaganya. Kalau dalam bahasa Arab disebut haud, telaga Kanjeng Nabi Muhammad, yang telaganya Kanjeng Nabi indah sekali, luas sekali. Dalam hadis disebutkan para nabi lain punya danau, nanti danau, tapi kecil-kecil. Danaunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kata Kanjeng Nabi dari Mekah sampai tempat terbitnya matahari. Di sekeliling danau beliau penuh dengan cangkir-cangkir yang sangat indah, yang banyaknya sehitungan bintang-bintang di langit. Jadi kita bisa milih, ya, kita bisa milih, pingin yang ini, pingin yang ini, pingin yang ini, wah macam-macam begitu indah. Lalu mengambil masing-masing, ada yang diambilkan oleh anak-anaknya yang meninggal dunia sebelum waktu balik, yang meninggal dunia di waktu
di waktu dalam rahimnya keguguran yang sudah ada rohnya. Hadis disebutkan nanti di danaunya Rasulullah SAW, merekalah yang akan mengambilkan air dari danau Kanjeng Nabi, lalu mencari ibunya dan ayahnya, dipertemukanlah di situ. Lalu dikasihkan sama orang tuanya, dikasih minum. Bagaimana bahagianya? Bayangkan bahagianya. Ya, pertemuan dengan anak. Di situ membawakan air minum dari danaunya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita tidak pernah tahu kepada anak kita, tapi nanti di sana akan ditaukan oleh Allah, akan dipertemukan. Tidak akan keliru bahwa itu adalah anak kita, karena Allah nanti yang mengkondisikan. Anak kita akan tahu kepada kita ibunya dan ayahnya, seperti kita nanti akan tahu kepada anak-anak kita. Padahal di sini meninggal dunia di dalam rahim, kan? Padahal lagi bayi, itu kan, wafat, itu kan. Pokoknya yang meninggal dunia sebelum balignya. Allah. Kebahagiaan ya tak terhingga. Apakah sampai di situ nanti di mahsyar kebahagiaan umat Rasulullah selesai? Masih banyak lagi kebahagiaan. Di antaranya apa? Di antaranya dikumpulkannya semua umat Kanjeng Nabi di bawah benderanya Kanjeng Nabi. Allah, disebut bendera puji. Disitulah seluruh nabi dan seluruh rasul ikut bergabung, berjubel, Masya Allah, mengerumuni baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Gembira lagi, luar biasa. Apakah sampai di situ kegembiraannya umat Nabi Muhammad SAW? Lah, tidak. Masih banyak. Yang mana kalau Buya ceritakan sekarang akan habis waktunya. Sementara Buya masih ditunggu sekarang di 2 jadwal lagi. Ya, maka kita di majelis yang agung ini akan kita akhiri dengan marhaba singkat, lalu doa maulid. Semoga segala hajat dikabul oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berdiri semuanya. Ya Nabi salamu alaika. Sentari. Sintari. أشرق الكون بابتهاجا لوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون رسول وسرور قد تجدد بشراب سعد مستمر حيث جمع الفخر
اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فاحفظ علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة والوفاء كلنا معينا ومسعفا وقوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار غفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من نسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر بالله له الفاتحة. ربي اغفر لي آمين. قبول قبول قبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.